Investigasi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kami juga menyampaikan salam khas di Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Mohon dijawab dengan harus. Sekali lagi saya coba, tapi jawabannya harus. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Nah, harus adil sesama manusia. Cerminan kita adalah kepada Tuhan dan tujuannya adalah tentu surga. Baik, kami akan menyampaikan materi dimulai dengan sebuah pantun. Berkegiatan di Kota Medan. Manis. Jangan lupa ke Brastagi. Izinkan kami hadir di depan untuk menyampaikan materi investigasi. Sahabat Bawaslu membelajarkan, Dewan Juri yang kami hormati, Pak TA, Abdullah, mohon izin. Untuk memulai presentasi kami mohon izin untuk membacakan sebuah cerita yang akan tentu berhubungan dengan materi yang kami sampaikan. Coba dibayangkan, malam itu di sebuah kota, seorang relawan muda mendatangi posko pengaduan dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia membawa sebuah amplop coklat dan lusuh berisi uang yang menurutnya bukan sekedar bantuan sosial. Amplop itu memiliki tanda yang sama dengan yang ditemukan warga di beberapa kecamatan lain. Sebuah simbol kecil tercoret di ujungnya, seakan menjadi kode bagi mereka yang sudah disentuh. Desas-desus mulai merebak. Ada yang mengaku didatangi orang tak dikenal. Di tengah malam, di pagi buta, apakah itu namanya serang fajar? Ada yang menawarkan uang transport dengan syarat sederhana. Pilih calon tertentu. Ada pula ketua RT yang tiba-tiba hidup mewah, yang sebelumnya token listriknya saja susah untuk diisi. Namun semuanya dibungkam oleh rasa takut. Tak ada yang berani bicara terang-terangan. Di ruang rapat Sentra Gakumdu, para anggota Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian menatap papan penuh foto, peta, dan catatan yang berserakan. Pola yang sebelumnya kabur perlahan terbentuk. Jalur uang yang misterius itu bukan sekedar rumor, tetapi ia nyata. Terstruktur dan rapi, seolah diatur oleh tangan-tangan yang sudah berpengalaman menyembunyikan jejak. Pertanyaan pun muncul dan menggantung di udara. Siapa dalangnya? Dari mana aliran uang itu berasal? Dan berapa banyak suara rakyat yang sudah diamankan dengan cara yang tak pernah seharusnya terjadi? Inilah awal dari investigasi yang akan membuka borok lama bahwa di balik senyum para calon
ada permainan yang jauh lebih kelam daripada yang terlihat di permukaan. Sebuah investigasi dijalankan, mengubah segalanya dengan harapan kebenaran dapat ditemukan sebelum semuanya ditutup rapat oleh kepentingan mereka yang di atas. Bapak Ibu, investigasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap kasus kompleks. Kasus yang telah saya berikan untuk dilakukan yang namanya investigasi. Oleh karena itu kami akan memaparkan apa itu investigasi, bagaimana melakukan, apa saja tahapannya, apakah ada teknik tertentu yang harus kita lakukan. Saya, Mursyid Hidayat dan Bapak Yosef Arisyadi dan Agnesia Enmi akan menyampaikan terkait dengan investigasi kasus kompleks. Kami mohon maaf sebelumnya, dalam modul seharusnya itu 3 jam pembelajaran. Tetapi kami dituntut untuk bisa memberikan dalam waktu 30 menit dan itu pun bergantian. Latar belakangnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan investigasi kasus kompleks ini, dalam praktiknya Bawaslu dihadapkan pada tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks dan berevolusi jauh melampaui pelanggaran-pelanggaran konvensional yang dulunya mungkin serangan fajar, tetapi sekarang sudah ada yang namanya QRIS, ada namanya dana maksudnya. Ada 3 manifestasi utama pelanggaran kasus kompleks. Yang pertama adalah politik uang atau money politik. Seperti saya sampaikan tadi sudah berevolusi bukan sekedar serang fajar tapi menjadi sebuah sistem transaksional yang terstruktur bahkan terorganisir. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Pelanggaran ini merupakan ancaman yang serius tentunya karena memanfaatkan instrumen negara untuk keuntungan elektoral. Kepala dinas seolah membuat kegiatan yang dibungkus dengan pelatihan-pelatihan, tetapi diberikan nanti transport yang melebihi di atas yang ditentukan. Ada juga bahkan bansos yang dengan harga yang tidak sewajarnya. Yang ketiga adalah kampanye hitam dan disinformasi digital. Penyebaran hoax, ujaran kebencian yang semakin kesini, makin hari, makin setiap ada perhelatan kontestasi politik, baik di nasional, di daerah, itu makin menjamur. Seperti kasus yang sebelum materi-materi sebelumnya, Maluku Utara umpamanya, yang tidak bisa stop salah satu pasangan calon yang seolah selalu muncul di FYP kawan-kawan. Nah, sebagai institusi Bawaslu, kita juga sadar bahwa ada hambatan untuk kita melakukan yang namanya investigasi. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik itu SDM-nya maupun soal anggaran. Ada tekanan politik juga. Kita semua sebagai pegiat Bawaslu, saya yakin dan aku yakin pasti pada saat kontestasi politik ada tekanan yang muncul pada kita semua. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam sebuah mengumpulkan yang namanya alat bukti. Urgensi investigasi
proaktif dituntut dengan hambatan-hambatan yang 3 tadi itu, Bawaslu dituntut untuk melakukan investigasi proaktif, bukan sekedar menerima laporan dari masyarakat, tetapi lebih jauh daripada itu. Sebelum laporan masuk, diharapkan Bawaslu sudah bisa mengendus bakalan terjadi di kampung A, kampung B, kampung C, kecamatan A, bahkan di kabupaten A, adanya pelanggaran-pelanggaran, kasus-kasus kompleks yang menggurus terkait dengan hasil dari pemilu maupun pemilihan. Dari paparan saya tadi di atas, kita bisa menyampaikan bahwa investigasi adalah serangkaian tindakan pengawasan pemilu untuk mencari, terus menemukan, selanjutnya mengumpulkan bukti termasuk fakta untuk digunakan membuat terang benderangnya sebuah dugaan pelanggaran pemilu. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu, investigasi bukan hal yang menakutkan, tetapi bisa kita buat sederhana. Bahkan setiap hari dalam kehidupan kita juga melakukan investigasi. Sebuah contoh kasus, ketinggalan dompet umpamanya, atau hilang dompet. Umpamanya kita merasa adalah dompet kita tinggal di kantor. Nah, kita akan mengkonstruksi pasti pikiran kita, kira-kira di mana kita tadi ketinggalan dompet. Apakah di ruangan saya, di ruangan kita, atau mungkin di ruang rapat, atau bahkan kita telepon istri. Dek, yang adakah dompet abang ketinggalan? Kira-kira begitu. Nah, kita mencari fakta, terus kita mengumpulkan bukti-bukti. Kalaupun ada CCTV di rumah, kita lihat rekaman, apakah tadi kita ada membawa tas yang berisi dompet atau bagaimana, atau CCTV di kantor, kita coba mengumpulkan juga. Dan tentu bertanya kepada orang-orang yang mungkin ketemu di jalan, di kantor, di ruang rapat, apakah pernah melihat dompet yang kita merasa kita kehilangan. Dalam investigasi ada 3 hal yang harus dipikirkan dan kita harus pahami. Pertama soal aktor, yang kedua motif, yang ketiga adalah modus operandi. Aktor terbagi 4. Yang pertama aktor intelektual, terus aktor pelaksana, selanjutnya aktor lapangan, terakhir aktor pendukung. Aktor intelektual ini tentu yang menjadi otaknya. Yang kedua aktor pelaksana itu yang menjadi pelaksana di lapangan, itu bisa di tingkat kecamatan yang akan merumuskan strategi bagaimana cara pembagian uang umpamanya. Terus aktor lapangan yang ujung tombak untuk melakukan pelanggaran secara langsung, misalnya tim sukses yang membagikan amplop atau bingkisan. Yang terakhir aktor pelaksana, ini pihak yang memfasilitasi pelanggaran seperti penyandang dana atau cukong politik atau pejabat yang mempunyai wewenang untuk bisa melakukan dugaan pelanggaran. Yang selanjutnya motif. Motif adalah alasan dibalik seseorang melakukan tindakan pelanggaran atau yang biasa disebut dengan motif. Apakah kira-kira dari kasus yang saya sampaikan tadi motifnya kira-kira apa, Pak? Bu, kasus di awal, motifnya kira-kira apa? Ya pasti memenangkan kontestasi. Selanjutnya, modus. Modus adalah cara yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. Setiap pelanggaran pasti ada modusnya, apakah serangan fajar atau pembagian uang barang secara langsung pada pemilih, atau dalam kegiatan lain kayak bantuan sosial
atau uang transport seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya lebih dalam akan dikupas oleh Bapak Yosef Ariswadi terkait dengan rencana investigasi. Baik, terima kasih Ketua. Rencana investigasi seperti pemaparan tadi yang dipaparkan oleh Pak Ketua. Sebelum kita turun tentu kita harus punya hipotesa. Kalau dalam konteks kita sebagai pengawas pemilu tertuang dalam form A. Dalam hipotesis A dan B, menurut Bapak Ibu hipotesis mana yang bisa kita pakai penggambaran untuk kita turun ke lapangan? Sepakat kita menggunakan hipotesis B. Karena mengapa? Dalam konteks hipotesis B yang tergambarkan dalam form A, bagi kita seorang pengawas harus menggambarkan 5W dan 1H. Bagaimana kita untuk menggambarkan apa data yang akan kita dapat di lapangan pada saat kita melakukan investigasi. Observasi lapangan tergambarkan dalam rencana investigasi kita digambarkan dapat 5W1H, informasi apa yang akan kita dapatkan di lapangan. Bisa berupa dokumentasi foto dan video, checklist observasi dan observasi terselubung. Dokumentasi foto dan video walaupun memang nampak secara dalam konteks pemilu kita yang terbaru adalah konvensional, akan tetapi pada pembuktian di pengadilan dokumentasi foto dan video itu amat diperlukan. Kembali pada checklist observasi, apa data yang akan kita dapat? Dalam contoh kasus politik uang, mengapa barang itu bisa, mengapa proses itu bisa terjadi? Siapa yang mendapatkan uang tersebut? Bagaimana, apakah ada paksaan atau tidak? Observasi terselubung ini yang agak tersulit bagi kita turun ke lapangan. Kita akan coba turun ke lapangan untuk menanyakan, berbaur dengan masyarakat untuk mendapatkan info. Kita memastikan bahwa data itu memang betul-betul ada di lapangan. Jadi pada saat supaya juga kita tidak bisa diketahui oleh publik, oleh masyarakat bahwa kita ingin mencari data itu. Yang ini yang mungkin agak menjadi sebuah fenomena bagi kita di lapangan. Penelusuran dokumen tadi dipaparkan oleh Pak Ketua. Bisa saja penelusuran dokumen kita bisa dapatkan dari mungkin pada saat di lapangan terjadi kontrak politik antara pemberi dan penerima uang pada saat kontestasi. Begitu juga bagaimana proses mereka melakukan pentransferan keuangan tersebut, politik uang tersebut, yang sekarang mohon maaf dengan yang dunia digital sekarang bisa melalui dana maupun bentuk-bentuk lainnya. Wawancara investigasi kasus kompleks. Repot membangun kualitas hubungan yang ditandai oleh rasa saling percaya, harmoni, dan pengertian antara investigator dan orang yang diwawancarai. Dalam teknik ini bagaimana cara kita memeluk informan yang akan kita dapat. Jadi kita memasang empati kepada mereka bahwa mereka adalah bagian terdekat dari kita. Kita memahami apa yang mereka rasakan. Jadi simpan kepercayaan, simpan segala bentuk rasa simpati kita kepada informan supaya apa data yang kita dapat itu bisa maksimal. Wawancara kognitif agar orang bisa mengingat dan menceritakan suatu kejadian dengan lebih akurat. Membawa mereka untuk kembali flashback ke belakang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Menceritakan kembali kepada kita apa sih yang terjadi pada periode lalu yang terjadinya potensi pelanggaran tersebut. Dengan tujuan untuk mendapatkan cerita yang lebih lengkap dan tidak bias dalam proses melakukan wawancara investigatif. Pengumpulan bukti digital, dokumentasi komprehensif, penyimpanan salinan utuh, pengambilan bukti visual kontekstual, dan penggunaan hashing. Dalam konteks ini, dokumentasi komprehensif, penyimpanan salinan utuh, dan pengambilan bukti visual kontekstual dan penggunaan hashing tentunya adalah suatu kesatuan utuh kita untuk menyimpan data yang bersifat digital. Dengan contoh, salah satu contoh dalam suatu contoh mungkin ketidaknetralan ASN, bagaimana salah satu ASN men-lag dengan sadarnya di
media sosial menyukai salah satu paslon, tentunya kita bisa merekam URL-nya, kapan dia like-nya, itu menjadi sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi sebuah bukti pada kita mengajukan rekomendasi. Juga penggunaan hashing, bagaimana kita memastikan data yang kita ambil pada itu nilainya sama dengan pada saat kita mengajukan alat bukti itu di pengadilan. Selanjutnya kami berikan kepada adik kami yang cantik, Ibu Agnes. Silakan Bu Agnes. Terima kasih presenter kedua. Terkait dengan lanjutannya, analisis dan manajemen bukti. Chain of custody, proses pencatatan dan pengawasan yang memastikan bukti selalu terlacak dari awal ditemukan sampai digunakan. Setiap bukti yang ditemukan dicatat kapan, di mana, dan oleh siapa ditemukannya. Jadi dalam konsep ini memastikan bahwa bukti yang ditemukan atau bukti yang diambil harus sesuai dari awal sampai akhir pada proses penanganan pelanggaran itu berlangsung. Tujuannya untuk memastikan bukti tidak berubah, tidak rusak, dan tidak dimanipulasi. Jadi dalam konteks ini, konsep tersebut, apabila terjadi perpindahan bukti dari Bawaslu ke penyidik atau kepolisian, maka harus tetap dipastikan dilakukan pencatatan, baik serah terima ataupun dalam kantong-kantong bukti yang sudah dipisah-pisahkan. Penanganan bukti fisik, mengamankan bukti di lokasi dengan menggunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi. Jadi penggunaan sarung tangan ini diharapkan untuk tidak ada terkontaminasi sidik jari yang tertinggal pada bukti yang sudah kita miliki. Pelabelan unik, memberikan nomor identifikasi unik pada setiap item bukti. Jadi pada setiap item bukti diharapkan kita memberi penomoran pada label-label bukti. Misalnya kita mengumpulkan bukti formulir C1, ada daftar hadir, akhirnya kita harus memisahkan bahwa ini di label formulir C1, daftar hadir, dan sebagainya. Pengemasan, masukkan setiap item bukti ke dalam kantong bukti yang terpisah dan disegel. Mensegel kantong bukti dengan segel khusus yang akan rusak jika dibuka. Menyimpan bukti di ruang penyimpanan khusus yang aman dan aksesnya terbatas untuk menjaga keutuhannya. Penanganan bukti digital. Jadi ada 4 dalam penanganan bukti digital, yaitu akuisisi forensik, kalkulasi nilai khas, dokumentasi perangkat, dan penyimpanan aman. Akuisisi forensik, membuat salinan forensik menggunakan perangkat keras dengan perangkat lunak standar forensik. Kalkulasi nilai khas, berfungsi sebagai sidik jari digital. Dari sebuah data, nilai khas dari bukti asli harus dihitung segera setelah akuisisi. Dokumentasi perangkat, mencatat secara rinci semua perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses akuisisi dan analisis. Penyimpanan aman, menyimpan alien forensik dan bukti asli dalam media penyimpanan yang aman dan terisolasi. Studi kasus di Kalimantan Barat, nanti kita akan menyaksikan satu video berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN di salah satu sekolah di Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Mari kita saksikan bersama. Jadi ini ada salah satu video berkaitan dengan yang berbicara dalam video tersebut Ketua PMI Provinsi Kalimantan Barat
atas nama Hajah Lismariani, merupakan istri dari Haji Sutarmiji, calon gubernur Kalimantan Barat, ini semua pada pemilihan kepala daerah 2024. Sekolah adik-adik sekalian. Jadi ini sudah menunjukkan bukti bahwa adik-adik bisa menentukan pilihannya yang mana. Ya, sudah milih? Sudah milih? Baik, dalam video tersebut Sudah tentukan pilihan. dapat dilihat ada Ketua PMI Provinsi Kalimantan Barat dalam orasinya secara nyata untuk mendukung calon nomor 1 pada pemilihan kepala daerah, di mana kegiatan tersebut menggandeng Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Dapat dilihat di pamfletnya terkait dengan Palang Merah Indonesia Goes to School, di mana juga bagian hukum dari Provinsi Kalimantan Barat juga ada hadir menyaksikan kegiatan tersebut di sekolah. Ini merupakan bagian dari pelanggaran yang memang melibatkan ASN pada sekolah, yang setelah kami konfirmasi ke PMI, apakah PMI boleh terlibat dalam kegiatan politik pada masa tahapan ini, memang tidak diperbolehkan karena kebetulan beliau seorang ketua PMI Provinsi Kalimantan Barat dan juga istri dari calon gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor urut 1. Dari hal tersebut, Bawaslu Kalimantan Barat melakukan penelusuran atas informasi atau video yang beredar di media sosial. Dengan hal tersebut, maka informasi yang kami dapat dari media sosial dilakukan penelusuran oleh tim yang sudah ditentukan dari Bawaslu, dan hadir juga kita bisa lihat ada Pak Ketua yang turun langsung untuk melakukan klarifikasi kepada sekolah tersebut dengan menanya kepada para siswa, para guru, apakah kegiatan tersebut memang dilaksanakan di sekolahnya dan melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat serta Ketua PMI. Mungkin dari berita acara atau klarifikasi yang dilakukan oleh Ketua, nanti bisa disampaikan beberapa informasi yang digali oleh Ketua Pak Mursyid Hidayat selaku investigator lapangan berkaitan dengan informasi yang harus kami dapatkan. Akan dilanjutkan oleh Pak Mursyid. Makasih Bu Agnes. Ada dari kegiatan yang tadi tampilkan videonya dan fotonya, itu suratnya oleh PMI Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat itu tertuju di 10 SMA di Kalimantan Barat, dan itu adalah SMA 1 semua. Notabene-nya kalau berfoto itu pasti dengan anak murid angka 1, nomor menunjukkan pasangan nomor 1, sehingga kami melakukan investigasi mendalam. Bahkan saya pribadi duduk di warung kopi pakai celana pendek, dan itu sengaja berkumpul di belakang kawan-kawan orang-orang yang terlibat, dan itu mereka menceritakan dan saya mendengarnya. Tetapi sayangnya dalam karena itu adalah investigasi yang mendadak pada saat itu, tidak mempersiapkan recorder, kamera tersembunyi dan lain sebagainya. Karena dalam investigasi disyaratkan itu ada kamera dan recorder yang harus disiapkan, termasuk checklist data-data apa yang dibutuhkan dalam proses-proses investigasi. Masih banyak lagi kasus-kasus di Kalimantan Barat sebenarnya yang kami lakukan investigasi, dan semua proses-proses investigasi harus terencana, harus ada yang namanya
rencana investigasi agar investigasi yang dilakukan tidak sumir. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu pada semua yang hadir, terutama Dewan Juri. Perkenalkan, saya ini bukan lagi tenaga ahli, sudah jadi akademisi sekarang ini. Ya, terima kasih atas undangannya bagi panitia. Sempat hadir bersama-sama lagi, rindu rasanya ini, lama tak jumpa dengan kawan-kawan saudara-saudara sekalian. Saya coba memotret argumentasi yang disampaikan Kalimantan Barat. Di pasal 461 ayat 4, di situ muncul kata investigasi. Hanya satu pasal di situ. Perbawaslu kita belum mengatur investigasi. Tadi itu ide-ide pengawasan, bukan investigasi. Karena memang secara legislasi dan regulasi itu tidak ketat mengatur investigasi. Kalau kita coba analogi di KUHP, itu jelas itu. Bahkan di Perbawaslu 8 tahun 2022, hanya investigasi itu hanya ada di ketentuan umum. Definisi saja. Gak ada itu turunannya. Lalu bagaimana Anda melakukan investigasi? Itu problematika yang tidak diungkap tadi. Nah, begitu. Seharusnya terungkap itu. Sehingga perdebatan diskursus kita di forum ini itu menjadi bahan perbaikan undang-undang paket politik ini, termasuk undang-undang pemilu. Hanya satu pasal 461 ayat 4. Di situ kata investigasi. Dan itu alternatif, dapat melakukan investigasi. Kata dapat juga, tidak imperatif di situ. Itu problemnya. Nah, itu belum muncul di situ. Nah, kaitan dengan TSM, ini rumit memang ini. Mengungkap struktur keterlibatan aparat itu namanya menembus tembok. Itu problemnya. Apalagi independensi Bawaslu itu dipertanyakan. Yakin saja. Apalagi relasi. Sulit juga ini Pak. Sulit sekali. Nah, itu tidak diungkap tadi. Hanya tentang politik uang. Iya kan? Itu di mana-mana, bukan rahasia lagi. Enggak ada rahasia umum, terbuka di umum itu. Iya kan? Nah, begitu. Itu tadi tidak terungkap. Nah, jadi satu, aspek legislasinya tidak dieksplor. Kemudian aspek peraturan Bawaslu-nya juga tidak diungkap. Ini di forum ini sebenarnya menghasilkan bahan-bahan pemikiran, ide-ide, konsep ke depan. Karena TSM ini sesungguhnya sudah terjadi. Cuman satu, regulasi kita Bawaslu itu belum lengkap. Itu satu. Kedua, independensi. Itu tadi, pelakunya, aktornya itu teman banyak. Banyak teman Pak. Apalagi pilkada. Wah, uangnya dari APBD. Masih menjabat pula. Hanya cuti. Itu problem independensi. Ya kan? Itu harus diungkap experience itu tadi ya. Itu hanya teknikal tadi itu. Nah, itu saya kira ke depan perlu juga diungkap masalah itu. Nah, kemudian ada faktor interkoneksi divisi. Ini saya lihat. Karena ini berkaitan TSM berarti divisi penanganan pelanggaran. Sementara yang banyak ke lapangan itu adalah divisi pengawasan. Ini belum interconnect di dalam internal kelembagaan Bawaslu. Oleh sebab itu juga harus diungkap sebenarnya. Karena forum ini forum evaluasi juga. Di samping forum edukasional. Ada forum edukasi di sini. Forum evaluasi. Itu harus diungkap.
Jadi saya sarankan tadi, seharusnya ungkap saja fakta-fakta itu. Apalagi di Kalimantan Barat. Ini Kalimantan ini dari apa? Daerah-daerah apa namanya? Daerah banyak duit, ya kan? Jadi bagaimana praktek-praktek di sana itu? Nah, itu ya tidak terungkap juga tadi. Jadi seharusnya di forum ini ungkap saja apa adanya, ya kan? Itu yang lebih mungkin dinilai oleh Dewan Juri, wah ini benar ini, bagus, diungkap semua. Ini diungkapnya sedikit-sedikit, ya kan? Pengalaman pengawasan saja. Tetapi realitas sesungguhnya itu belum diungkap semua. Ya, karena TSM ini belum belum optimal. Tetapi kenyataan di lapangan banyak. Tidak usah di diri kita juga itu, kalau sudah berhadapan dengan ya pengurus partai, calon anggota DPRD, pengusaha, kemudian punya hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, di situ banyak itu. Nah ini tidak dieksplor, ya kan, seharusnya diungkap itu. Bahkan di data-data Bawaslu tahun 2017 pemilu, 2019, 2024 saya baru eksplor, tidak ada satupun ada sidang Bawaslu RI yang mengeluarkan rekomendasi untuk lupa sudah ini, pembatalan calon dan pasangan calon, tidak ada satupun itu. Sidang itu menghasilkan rekomendasi, nggak ada. Kenapa? Ya itu tadi, belum optimal kita ini. Nah, kemudian ada aspek di masif. Masif ini sebagian-sebagian terjadi. Ukuran sebagian itu apa? Setengah, seperempat, 3/4. Dalam satu daerah pemilihan, ini juga belum ada kesepakatan ini. Belum ada kesepakatan legislasi maupun regulasi. Sebab sulit juga ini, meskipun investigasinya optimal, tetapi tidak masif, ukuran masif masih bingung juga. Nah ini juga masih problem juga. Nah itu tadi dieksplor sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi itu ada 3 kriteria yang harus saya sampaikan. Pertama, harus ada data, yaitu dalam berpikir positivistik, Anda kemukakan data. Nah tadi datanya belum terungkap. Ya kan? Data 2017, 2019, 2024 itu belum diungkap. Karena data itu potret. Ya kan? Kenapa cuman ini? Kenapa tidak ada TSM-nya? Padahal pidananya banyak. Pidana politik uang itu banyak. Ya kan? Pelanggaran administrasinya juga banyak. Jadi konsep TSM itu menggabungkan unsur value di dalam satu norma, undang-undang, dengan pelanggaran administrasi tata cara dan pembagian uang. Menjanjikan uang, memberikan uang, atau materi lainnya. Tapi sesungguhnya secara mala prohibita, ya kan, memberikan, menjanjikan uang atau materi lainnya itu pidana. Dipidana dia. Jadi menjadi keputusan untuk menjadi tindak pidana, itu malah prohibita. Tetapi dalam TSM, perbuatan menjanjikan memberikan uang atau bagiannya itu menjadi administrasi. Karena ada 3 unsur pendukung, apa itu? Struktur, sistematis, masif. Maka menjadi administratif dia. Tapi sesungguhnya dia malah prohibita, pidana itu. Ya kan, kesepakatan politik. Nah ini tadi tidak dieksplor juga. Nah, gitu. Jadi ke depan saya kira harus ada ide-ide untuk bagaimana TSM ini ke depan optimal. Nah itu saya kira. Nah ini tadi ini perlu investigasi ini. Terstruktur ini harus menembus tembok. Karena di sini aparat termasuk KPU penyelenggara. Termasuk juga mungkin Bawaslu penyelenggara. Harus diterobos ini. Jangan ada misalnya hubungan struktural, jangan kita lindungi. Enggak boleh begitu dalam investigasi.
Karena investigasi itu sebenarnya itu kalau konsep dasarnya itu berasal dari bahasa Perancis, investigation. Nah, itu diadopsi dari bahasa Latin, investigare, menyelidiki. Jadi investigasi ini sebenarnya kata lain dari penyelidikan. Jadi itu betul tadi, sudah. Jadi investigasi itu mencari menemukan peristiwa hukum, bukan peristiwa biasa, peristiwa hukum negatif. Ya kan? Untuk menunjukkan adanya satu perkara tertentu. Tujuannya apa? Mendapatkan bukti. Ya kan? Jadi perlu investigasi ini adalah tindakan ekstra. Bukan tindakan normal-normal biasa-biasa saja. Dia ekstra dia. Namanya menyelidiki, menembus ini. Tembus tembok, tembus lorong, lorongnya gelap. Ya kan? Tembus pertemanan, tembus kekeluargaan, tembus struktural. Itu namanya investigasi. Ya kan? Oleh sebab itu, investigasi ini penting. Cuman satu pasal dalam undang-undang. Pasal 461 ayat 4. Hanya satu saja. Itu problemnya investigasi ini. Nah, mau proaktif. Hati-hati. Jangan sampai nanti kalau tidak jelas legislasinya, regulasinya, nanti Anda dianggap, ini tindakan melampaui wewenang. Ya kan? Bisa juga tindakan senang-senang. Sehingga bisa dibatalkan Mahkamah Agung. Keputusan KPU yang membatalkan atas rekomendasi Bawaslu RI. Bisa. Cacat formil dia. Ini juga tidak dieksplor tadi ini. Seharusnya Anda eksplor tadi. Itu. Saya kira gitu ya. Pembulatan sementara nanti akan dikembangkan oleh Dewan Juri yang menilai. Saya kira demikian pembulatan dari saya. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Dharma Kordip SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih, saya mengapresiasi penampilan teman-teman dari Kalimantan Barat. Terima kasih juga kepada Pak Abdullah, TA kami dulu selalu berkonsultasi. Ya, menarik sekali, ini materinya investigasi kasus komplit. Ya, berbicara masalah investigasi ini adalah bagian dari penanganan pelanggaran. Yang ingin saya pertanyakan, apakah teman-teman pernah mengalami kendala di dalam melakukan penanganan pelanggaran karena terkait dengan bukti? Berbicara masalah bukti, ini adalah hasil investigasi kita. Karena secara umum kita pun di provinsi lain selalu terkendala di pembuktian. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus kita bedah, apa sih sebetulnya kendala utama kita? Apakah di teknik investigasi kita, atau di SDM kita, atau di kendala regulasi? Karena kenapa? Masyarakat tidak mau tahu bahwa kasus itu, apakah itu menjadi temuan atau laporan, mereka selalu menuntut bagaimana Bawaslu bisa membuktikan ini dan kasus itu misalnya sampai final. Nah, forum ini merupakan Bawaslu membelajarkan, mudah-mudahan kita bisa melahirkan satu rekomendasi kepada Bawaslu Republik Indonesia atau Puslikbang, apakah akan ada langkah-langkah ke depannya bagaimana supaya di dalam melakukan investigasi kita bisa lebih komprehensif sehingga kendala-kendala teknis yang kita hadapi selama ini di dalam penanganan pelanggaran kita bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, menyambung dengan sampaikan oleh teman saya tadi, konteks investigasi kaitan dengan penanganan pelanggaran, ya kan? Pelanggaran, dan kita pahami bersama bahwa waktu atau juga saya sampaikan investigasi itu kalau dalam konteks pelanggaran adalah penelusuran ketika ada dugaan pelanggaran yang dapat dari hasil pengawasan maupun dalam konteks laporan tidak memenuhi syarat formil, maka dilakukan penelusuran atau investigasi. Nah, bagaimana atau langkah apa atau strategi yang dibangun oleh teman-teman dari Kalbar, Bawaslu Kalbar, ketika melihat kita dalam konteks keterbatasan waktu dalam penanganan, kemudian terkait dengan kendala pada saat klarifikasi, akhirnya tidak terungkap. Ya, kalau bukti atau faktanya kemungkinan terlapor sebagai pelakunya, tetapi dalam klarifikasi terlapor
ternyata tidak mengarah pada bahwa dia pelakunya. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Kalimantan Barat atau presenting. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dharma, Kak Abang dari Papua. Coba menjawab terkait dengan dua diskusi kita. Yang pertama, kendala dalam penanganan pelanggaran, apakah pembuktian, teknik investigasi, SDM-nya atau regulasinya. Puji Tuhan di kabupaten kita pegang PP, Pak TA yang selalu mengajarkan kita memberikan materi-materi dasar terkait penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran kalau bicara terkait dengan pembuktian itu memang agak sulit, Pak, apalagi berbicara pidana. Dalam konteks sentra Gakumdu, polisi kalau kita berbicara Bawaslu keadilan pemilu, kalau polisi bicara adalah pembuktian material yang dituangkan dalam BAP. Kejaksaan membuktikan bahwa bukti itu bisa digunakan sebagai alat bukti di kejaksaan. Dan biasanya di pengalaman waktu di kabupaten di pembahasan kedua kita mati, Pak. Ini jujur, karena fakta. Terkait dengan regulasi izin, memang kita terbatas oleh waktu yang tidak bisa kita dengan waktu yang terbatas kita tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih untuk minimal itu di pembahasan di Gakumdu itu bisa kita beradu argumen dengan kejaksaan dan kepolisian bahwa itu ada pelanggaran. Lalu terkait dengan SDM, izin, memang kelemahan kita tidak pernah dididik untuk menjadi investigator, Bapak. Kenyataan di lapangan, tidak pernah kita turun diajar. Tiba-tiba 2017 dilantik menjadi Panwas Kabupaten, tetap kamu PP buat kajian. Tidak pernah diajar untuk berbicara gimana investigasi kita di lapangan. Ini kenyataan. Lalu terkait dengan penelusuran strategi terkait dengan keterbatasan waktu. Terkadang kalau pengalaman yang kami pergunakan adalah pada saat kita membutuhkan informasi yang memang betul kita bersifat panel nih, teman-teman staf kita memaksimalkan untuk turun ke lapangan, kita unsur-unsur pimpinan di kabupaten kota, di provinsi, kita coba panelkan terkait dengan siapa yang akan kita coba minta informasinya. Memang kenyataannya pada saat kita klarifikasi, kalau dulu kita pertama diajarkan itu adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Terbuka tanya kamu sehat atau enggak atau bla bla bla, itulah jawaban ya atau tidak. Tapi pertanyaan tertutup, pertanyaan terbukanya kita coba ngembangkan dari pemaparan itu. Tapi memang izin dari arahan pimpinan pada waktu lalu bahwa kita jangan serta-merta percaya apa yang diungkapkan oleh yang kita klarifikasi. Karena mengapa? Mereka akan mengatakan pada saat mereka sebenarnya melakukan kesalahan, mereka akan mencari pembenaran pada saat kita klarifikasi. Tinggal kita soundingkan saja terkait dengan saksi terlapor maupun saksi-saksi lain yang kita soundingkan. Maka tadi dalam konteks klarifikasi pada materi kami. Karena klarifikasi kita coba menegaskan bahwa dengan informasi si A bahwa si B ini seperti itu. Jadi memang strategi yang kita coba maksimalkan bahwa dengan waktu-waktu yang amat terbatas dan mohon maaf juga keterbatasan sarana dan prasarana kita sampai di tingkat kabupaten. Kalau berbicara investigasi tape recorder kita juga nggak ada, Pak. Itu hanya teori doang. Kan gitu. Jadi ini yang kita paparkan, ini pengalaman itu, pengalaman. Karena kami pernah pengalaman pada waktu di Pilkada 2020 itu yang kami panggil pertama itu wakil bupati kami, Pak, di Kabupaten Bengkayang. Tidak punya itu, Pak, tape recorder. Dan juga mohon maaf kita tergantung sama di ANPHD, kita tergantung sama Pemda, Pak. Itu sebagai itu yang kami rasakan di lapangan. Jadi kalau berbicara izin betul kata Pak TA bahwa banyak kepentingan. Itu yang kami rasakan. Terima kasih, Bapak. Saya mengucapkan selamat apresiasi kepada Ibu dan Bapak Komisioner di Bawaslu,
Provinsi Kalimantan Barat atas performanya tadi ya di dalam memberikan penjelasan tentang investigasi dan bagaimana kebijakan Bawaslu itu kemudian digunakan sebagai instrumen gitu ya untuk menangani kasus-kasus yang konkret. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, poin saya yang pertama adalah ciri dari pejabat administrasi negara itu menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, Bawaslu Republik Indonesia itu menindaklanjuti gitu ya norma dalam Undang-Undang Pemilu yang tadi mengatur bahwa investigasi itu bisa dilakukan dalam penanganan pelanggaran administrasi gitu ya. Dan kemudian sejauh penangkapan saya, ini investigasi itu kemudian dimaknai tidak hanya dari dimensi administrasi tetapi juga dalam dimensi pidana. Nah, kenapa ini dilakukan? Tadi kan ada penjelasan-penjelasannya, ada tantangannya, bagaimana ada hambatannya, kompleksitas pelanggaran-pelanggaran pemilunya begitu ya. Dan tadi Bawaslu mewadahinya gitu ya dengan buku panduan gitu ya, yang tadi menjadi catatan Bapak narasumber itu mestinya tidak cukup dengan panduan tetapi diatur di level peraturan. Ya meskipun ini bisa diperdebatkan dari sisi hukum gitu ya, karena panduan itu juga bisa dimaknai sebagai peraturan kebijakan gitu ya. Nah produknya basiking tapi di dalamnya itu sifatnya pengaturan-pengaturan. Nah kemudian bagaimana kedudukan dari Bawaslu Provinsi? Bawaslu Provinsi itu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Jadi apapun bentuknya, peraturan-kah, peraturan kebijakan-kah, itu bisa digunakan sebagai pedoman untuk tadi menjalankan kewenangan-kewenangan sesuai dengan jurisdiksi dari Bawaslu di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, kemudian yang berapa tadi? 1, 2, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ya ini yang apa tadi? Belum begitu terang begitu ya. Investigasi itu digunakan pada saat Bawaslu itu menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan atau keduanya pengawasan dan pada saat melakukan kewenangan untuk melakukan penindakan. Nah ini yang perlu dipertegas di sini. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah bagaimana konsep investigasi yang sudah dirumuskan oleh Bawaslu dalam apa istilahnya ya buku panduan atau modul tadi itu digunakan untuk digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas KPU provinsi menangani kasus-kasus yang konkret tadi ya. Jadi ada satu peristiwanya, kemudian bagaimana langkah-langkah investigasi itu dilakukan gitu ya. Nah, kemudian apakah outputnya itu punya tadi kemanfaatan untuk mengoptimalkan peran Bawaslu dalam pengawasan ataupun dalam fungsi penindakan. Ini yang sekedar catatan saja untuk penajaman bagaimana sebetulnya tadi ya konsep tentang investigasi itu kemudian bisa digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan tugas pengawasan atau melakukan tugas penindakan. Saya kira itu komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramen Kasaruga, Basemat Kajubata. Harus. Tepuk tangan buat kita semua. Yang saya rindukan dari Kalbar itu adalah parade ngopi.
saya waktu undangan ke Kalbar ada beberapa tempat itu sehari bisa 7 kopi aming, itu yang kopi segelas 6.000 apa ya. Enak sekali dan sangat penuh kesan, dan walaupun di sana saya kemarin sempat dikejar anjing ya di Kabupaten Landak. Menarik sekali, tentu dengan pertemuan kita kali ini teman-teman sangat membanggakan buat saya. Kenapa? Apa yang teman-teman sampaikan terkait dengan tema investigasi sangat menarik, baik secara pembagian waktu, terus dari nuansa yang disampaikan ini seakan-akan kayak talk show. Itu menjawab tantangan yang diharapkan oleh teman dari Bawaslu RI. Di sini mungkin sedikit saya melihat bagaimana teman-teman menyampaikan masalah investigasi ini kan ada kendala. Ada 3 hal yang saya catat, masalah anggaran, masalah SDM, serta kesulitan masalah pembuktian. Apalagi kalau bicara soal investigasi, kita dekat sekali dengan unsur pidana pemilu. Dan posisi peran Bawaslu, tadi saya sempat bahas bahwa Bawaslu itu adalah lembaga yang idealnya menjadi lembaga super body. Tapi kita sangat sulit, ya, posisi kita terbatas karena fungsi kita adalah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan melekat ya, langsung, tidak langsung ataupun tanpa pengecualian apapun istilahnya. Hal yang harus diperhatikan, mungkin explore yang investigasi pemaknaan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ini ada berbicara terkait dengan mengeksplor permasalahan, bagaimana misalkan pelanggaran administrasi, pelanggaran kampanye, masalah netralitas juga, upaya-upaya malah seperti meminta keterangan, bukti, melakukan pemeriksaan, dan mengklaster unsurnya masuk ke dalam pidana apa. Hanya sebatas itu saja, karena saya sempat diskusi juga sama teman-teman juri yang lain, karena untuk bicara lebih dalam, masalah investigasi itu kan perannya ada di sentra Gakumdu, kepolisian, dan ini diputuskan tidak hanya dari Bawaslu, karena Bawaslu itu keterbatasan peran dan saya yakin juga berhadapan dengan tupoksi dari masing-masing lembaga tersebut. Nah di sini tentu yang mau saya pertajam dari teman-teman ini bicara soal value dari investigasi ini, kiranya kendala yang dihadapi, tantangan yang pernah dirasakan bersama dengan teman-teman sentra Gakumdu misalkan, kira-kira seperti apa? Karena bicara soal peran investigasi ini kan teman-teman tidak pernah merasakan pembekalan menjadi seorang investigator itu seperti apa. Ya karena pembekalan yang teman-teman rasakan ini karena sebatas pengawas pemilu. Nah di situ yang harus teman-teman bisa maknai ini, posisi investigasi ini juga harus kita bedah lagi dalam konsep Bawaslu, kelembagaan Bawaslu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat dulu, keren tadi Mas presentasinya dari Kalimantan Barat. Saya membayangkan mirip kayak James Bond ya tadi. Ya kalau enggak kayak James NTT lah. Ya, minimal kayak James NTT. Tapi keren. Saya membayangkan ini seperti yang diinginkan oleh Pak Herwin, kira-kira modelnya seperti ini tadi cara mempresentasikannya. Kemudian terkait dengan investigasi, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak terlalu paham secara mendalam terkait dengan investigasi dalam konteks ini, karena ini bukan ranah saya. Tetapi ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar dalam pikiran saya, apakah penggunaan kata investigasi ini tepat dalam konteks ini. Ini juga sekaligus masukan untuk panitia ya. Kalau dari penjelasan Bapak narasumber tadi, ini seakan-akan seperti kewenangannya polisi, jaksa, itu kan. Sementara penjelasan dari teman-teman dari Bawaslu, kewenangan kami nggak sampai segitu. Gitu. Apakah ini investigasi dalam artian umum seperti yang disampaikan oleh Bu Raffi tadi, bahwa ini hanya sekedar untuk mengeksplor, cuman ya seakan-akan kayak penggunaan kata investigasi terlalu berlebihan untuk hanya sekedar mencari informasi, untuk sekedar mencari pembuktian yang masih di permukaan lah gitu. Itu kira-kira itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh presenter tadi, Kalimantan Barat. Dengan judul investigasi kasus kompleks.
Ini kan judul seperti ini sangat luas, sangat luas. Apa sih yang mau disasarkan gitu ya? Apakah persoalannya, apakah teknisnya atau macam-macam yang lain. Tapi karena ini adalah merupakan bagian dari upaya atau program Bawaslu membelajarkan dalam rangka penguatan kapasitas SDM di Bawaslu, saya melihat bahwa ini cenderung pada teknis investigasi, ya, untuk khusus untuk kasus-kasus yang rumit. Tetapi memang saya melihat, saya memahami presenter sudah mencoba menguraikan langkah-langkah itu. Tetapi setidaknya memang harus juga dilengkapi pertama, apa sih yang dimaksud dengan kasus-kasus rumit itu dan kenapa disebutkan rumit misalnya, atau kasus ya apa tadi? Kasus kompleks atau rumit sama lah ya. Nah, yang mana itu sebetulnya dalam konteks pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu dalam proses pemilu kita. Lalu kemudian kalau kita melihat kondisi sekarang atau sebelumnya tadi juga Pak Abdullah sudah menjelaskan beberapa dasar hukum tentang itu. Ketika kita berbicara mengenai teknis Bawaslu untuk melakukan investigasi, saya mendukung bahwa apa kewenangan Bawaslu untuk melakukan investigasi, karena sebagai pejabat negara tentu semua tindakan itu harus ada dasar hukumnya supaya dia menjadi absah gitu ya. Tetapi bagi saya pada sore hari ini yang kita perbincangkan di sini ini menjadi pemicu, menjadi momen-momen bagi kita semua untuk sharing, membicarakan persoalan-persoalan yang betul-betul kita hadapi dalam kepemiluan. Apa yang persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu, realitas sosial seperti apa yang kita hadapi dalam upaya membuat pemilu ini menjadi lebih demokratis. Apa tantangan-tantangan kita hadapi, mulai dari persoalan regulasi, struktur penegakan hukum. Kalau kita bicara mengenai kasus-kasus rumit tadi itu, misalnya kita katakanlah ini lebih pada soal pidana gitu ya. Di sini ada jaksa, ada polisi yang kalian tergabung dalam sentra Gakumdu. Lalu kemudian kasus-kasus rumit kalau kita katakanlah misalnya soal pelanggaran administrasi yang TSM, itu pun sudah salah kaprah sebetulnya. Itu kan basis norma materialnya kan adalah politik uang. Tapi kemudian karena ada ancaman sanksi administratif, lalu Bawaslu kemudian menamakan itu sebagai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Yang pembuktian TSM itu sendiri saya pikir adalah mustahil, soal masif tadi itu. Soal masif, siapa yang bisa menghitung dampak perbuatan itu terhadap hasil pemilu? Hasil pemilu kan rahasia. Siapa yang bisa menghitung itu? Nah, tapi kita kembali ke yang tadi soal analisis hukum tingkat lanjut. Jadi pada akhirnya kita harus ke sana, apakah memang hukum ini bisa mendukung proses pemilu kita yang demokratis? Saya kira demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kebetulan SD itu di SD Dahlia Kampung Bali. Tapi itu sudah ditutup. SMP saya tamat di Sambas. Jadi saya lebih jadi orang Kalbar daripada kalian. Pertama, pengalaman tahun 2013 terhadap aduan kasus pemilu 2010. Bupatinya sudah dilantik, ya 2 tahun bekerja, lalu ingkrah vonis money politics dari tim kampanyenya. Semula ini udah mau ditolak oleh bagian penerimaan aduan di DKPP, tapi saya bilang take it. Akhirnya itu jadi persoalan, menyangkut tempus litis. Nah, bagaimana investigasi ini bisa memenuhi tempus litisnya? Sebab juga di mana-mana seluruh dunia kecepatan menyelesaikan hasil TPS itu sangat teramat penting. Di Indonesia enggak bisa. Lama sekali. Saya waktu KPU simulasi saya bikin dari TPS langsung ke kabupaten kota. Hasilnya 2 hari. Pesta. Karena punya generator, punya lapangan bola tiap kabupaten, lalu berapa kecamatan tinggal bikin tenda. Selesai atau tidak selesai di TPS. Itu akan selesai bagus gitu loh. Enggak mau juga. Tempusnya diperpanjang. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri, Pak DA, masukan
yang teramat berharga bagi kami, terutama untuk Bawaslu RI. Ini PR ke depan tentunya, apakah betul kita sebagai Bawaslu bisa melakukan yang namanya investigasi. Sementara seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Pak TA, bahwa belum ada regulasi perbawaslu terkait dengan investigasi. Apakah sama yang disampaikan oleh Pak George tadi? Sok-sokan memakai kata investigasi, padahal hanya mengumpulkan informasi. Nah, tetapi bagi kami bukan mengecilkan pada fungsi Bawaslu. Setidaknya apa yang sudah didapatkan di Bawaslu bisa digunakan, direplikasikan di lapangan. Mohon izin, semua Bawaslu provinsi itu sudah dilatih terkait dengan bagaimana teori-teori intelligence, teori investigasi di Soreang, seingat saya. Semuanya sudah alumni Soreang. Jadi sudah jadi intel semua, begitulah kira-kira. Hanya 2 yang kami tidak dikasih pembelajaran bagaimana melakukan investigasi. Pertama, nginjak jempol orang. Kedua, bagaimana nyadap. Itu nggak diajarkan. Tetapi untuk menjadi cover gitu ya, nyaru, saya pura-pura jadi wartawan, datang ke sebuah daerah, atau pura-pura jadi pengemis, itu diajarkan. Nah, ini setidaknya nilai plus dan bisa direplikasikan di lapangan. Soal teknik-teknik investigasi, nyambung seperti apa yang disampaikan tadi. Tetapi kalau menggunakan secara tataran konsep hukumnya, karena belum ada landasan berbawaslunya, maka ini menjadi perdebatan. Untuk membagi waktu dengan teman-teman Pak Yosep, dengan Bu Agnes, saya mencoba merinci sedikit kesimpulan segitu. Setidaknya Bawaslu sudah makin hari makin maju ke depan. Teknik-teknik investigasi yang sudah ada dalam modul itu bisa direplikasikan di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih. Hanya menambahkan sedikit untuk para dewan juri. Memang terkait dengan proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu yang biasa kita lakukan dalam klarifikasi, BA klarifikasi yang kita gunakan. Untuk istilah investigasi itu mungkin ke depannya ada aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI terkait dengan kalimat investigasi, karena yang sudah kami lakukan adalah membuat BA klarifikasi, di mana siapa yang diklarifikasi maka kita harus membuat BA klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak yang mengklarifikasi dan yang diklarifikasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Seingat saya, izin kalau salah, kita pernah membahas terkait draft investigasi. Itu pada waktu saya di kabupaten. Jadi saya sedikit pada kesempatan kali ini saya juga tahu nih, mungkin mengapa itu tidak keluar karena ada hambatan-hambatan seperti itu. Dan mungkin dalam perbaikan undang-undang pemilu yang terbaru, investigasi bisa dimasukkan sebagai norma, sebagai penguat Bawaslu, sebagai lembaga yang menjaga keadilan pemilu dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Terima kasih atas masukan dari semua, dan ini adalah pengalaman berharga bagi kami. Semoga kegiatan seperti ini lebih baik, dan terutama untuk materi-materi seperti ini agak dipanjangkan waktunya. Karena mempersingkat, mempendek itu susah, karena kita bukan ahli bedah. Terima kasih.